serius ya, gue jangan juga wae. Serius juga, mendorong kalau Allah mengatakan langit dan bumi itu membahasakan kita karena posisi kita di bumi, tapi sebenarnya bumi adalah bagian dari langit. Jadi bumi bagian dari lapisan-lapisan langit. Jadi sesungguhnya kita ini adalah orang yang hidup di langit untuk meningkatkan kualitas sehingga memasuki kompatibilitas baru, software baru, gelombang baru, frekuensi baru, sehingga kita semakin mengerti, semakin bisa mengakses file-file yang semula tidak bisa diakses. Yang nama SMS, saya kira sesuatu orang SMS, tapi segala macam pola komunikasi digital sudah bisa tahu. Itu kan berarti langit Anda sudah naik. Saya tersingkat, keseimbangan yang diciptakan Tuhan itu diterjemahkan di dalam kurikulum dan tata kelola di setiap universitas. Jadi di universitas itu harus terjadi manajemen yang menyeimbangkan semua mahasiswa antara intelektualnya dengan spiritualnya, dengan mentalnya, kalau agak luas skalanya dengan wilayah kulturalnya, sosialnya, mungkin juga politiknya dan sebagainya. Itu harus ada keseimbangan. Metode akademis hanya salah satu cara untuk memasuki pemetaan supaya pada akhirnya Anda mengetahui ada dialektika antara berbagai macam dimensi tadi. Bagi yang intelektual, bagi yang menungso spiritual, bagi yang menungso sosial, bagi yang menungso macam-macam, bagi yang hewan darat, bagi yang tanduran darat, karena manusia adalah makrokosmos dari alam semesta. Di dalam manusia ada planet, di dalam diri manusia ada zat yang menjauh dari planet-planet, galaksi. Di dalam diri manusia ada tanah, ada air, ada waktu, ada semuanya. Maka secara datian manusia adalah makrokosmos. Tapi secara material volumenya ada mikrokosmos. Oleh karena itu universitas ini bukan urusan kuantitatif, nomor satu tapi urusan kualitatif. Sehingga tugas rektor, dekan dan para dosen adalah untuk menumbuhkan dan memacu, melalui atau menyirami kualitas-kualitas yang dimungkinkan pada kehidupan manusia. Saya mohon izin untuk menjelaskan ini serius karena selain doa saya lagi kepada Pak Yos dan juga kepada Pak Darto dan semua sivitas akademika itu sudah didaftar oleh Allah. Jadi nanti doanya nggak pakai gini, doanya langsung, tapi tak omong musik kayak Gusti Allah ngerti, oh mulu karena nggih. Gimana Gusti Allah kita ceramah, ya Allah, ini rektor baru ini mau ngomong era apa ya? Karena banyak habib-habib itu ngopi setengah jam baru ceramah kayak, ya Allah, dunia telah dipenuhi oleh ISIS, struktur sosial timpang, ya Allah, para kapitalis menguasai, benar berjalan di ceramah ini. Saya jelasin dulu kan Tuhan tahu yang saya jelasin. Oh karena ya, oke benar, kita kabul. Insya Allah dengan rektor yang baru ini ada perbaikan-perbaikan, ada dialektika komunikasi yang lebih enak, yang menciptakan keharuman, yang menciptakan kualitas-kualitas baru dan sebagainya. Terakhir, sebelum saya memulai, yang disebut Allah menciptakan langit dan meletakkan keseimbangan itu sebenarnya adalah apa yang disebut Tuhan di tempat lain zaujaini isnataini. Jadi urip kuwi jejodohan. Ora ana gunane wong lanang nek ora ana wong. Jadi nggak ada gunanya laki-laki kalau tidak ada perempuan, juga tidak ada gunanya perempuan kalau tidak ada gunanya pemerintah kalau tidak ada rakyat, dan tidak berlangsung juga
seri 1, nanti Yusuf kalah 2. Belum memang begitu karena kita yang menggaji, mereka yang guru kita, gitu ya, jelas. Jadi ada banyak perjodohan. Anda tahu kan kalau Anda belajar biologi, semuanya perjodohan. Bahkan buah ada jodohnya, bahkan positif harus ada negatifnya. Kalau Anda makan durian untuk menetralisir bau durian ada jodohnya, betul nggak? Ada makan nangka untuk ngilangin bulu wis ono jodohnya di cairan nangka itu. Jadi Allah sudah meletakkan perjodohan. Tidak ada gunanya rektor kalau tidak ada universitasnya. Kan begitu. Universitas juga kagum kalau nggak ada rektornya. Jadi itu namanya perjodohan. Jadi perjodohan makronya pertama Tuhan dengan makhluknya itu perjodohan. Di sini kita ngomong belajar kedaulatan. Jadi Tuhan itu tidak nyuruh Anda sholat, tidak nyuruh Anda ke gereja, tidak nyuruh Anda ke vihara dan seterusnya, tidak nyuruh Anda beribadah sebelum Dia memenuhi fasilitas yang Anda perlukan. Kan gitu kan? Setelah Anda dikasih rezeki, dikasih kesempurnaan hidup, baru Tuhan menagih pajak dengan berupa ibadah. Kan gitu. Gue sesuai yang lagi yang menung, ojo dolan jalur nang bojomu ngerane gawe. Sorotan mustaqim begini, saya sejati. Yang sibuk malah dolim. Penuhi keperluan mesti begitu juga. Pemerintah jangan tidak pakai narik pajak kalau fasilitas umum dan kesejahteraan ya belum terpenuhi yang gitu. Mestinya terkait satu sama lain antara hak dan kewajiban. Jadi pajak itu juga ada rasa dan moralnya gitu. Kampus juga begitu, rektor, dekan, dosen juga jangan terlalu menuntut prestasi mahasiswanya kalau fasilitas dan budaya pembelajarannya belum memenuhi syarat. Saya tidak ngerti pulau ini sebagai apa, Pak. Orang dengar pokoknya sebagai baik. Saya tidak ngerti apa, tapi kira-kira begitu kan ya. Jadi ini kalau kita terusin, nanti mudah-mudahan kita akan belajar kedaulatan dalam artinya sebenarnya. Misalnya kalau yang paling gampang Anda yang bikin jari-jari Anda itu kan bukan bapak Anda. Bapakmu kalau ibu orang penak, istilahnya. Nanti bapakmu begitu ibu mau melahirkan itu yang pertama diperhatikan itu jari-jari bayi, betul nggak Pak? Gek-gek 6 di sini gek apa gitu. Maka jari-jari itu sangat sakral. Jadi Anda jangan menggunakan jari-jari itu sebelum punya perjanjian dan konfirmasi dengan yang bikin jari-jari. Betul nggak? Jangan kok jari ini. Tanya kepada yang bikin, ya Allah ini boleh untuk apa, tidak boleh untuk apa, betul nggak? God is the creator of your jari-jari, betul nggak? Betul Mas. Dengan semua pikiranmu boleh berpikir apa, tidak boleh berpikir apa, hatimu boleh cinta apa, tidak boleh cinta apa. Yang punya hak, yang punya kedaulatan adalah pencipta hati dan pikiranmu dan kamu. Demikian juga nanti dalam skala keluarga, dalam skala negara, bangsa, masyarakat dan seterusnya kita belajar kedaulatan. Nah, perjodohan saya selengkapi. Perjodohan pertama Tuhan dengan makhluknya. Ini seperti suami istri. Kalau Anda ingin jadi suami yang baik, ingin jadi presiden yang baik, ingin jadi rektor yang baik, ingin jadi dekan yang baik, ingin jadi kepala perusahaan yang baik, tirulah Tuhan ketika Dia menyikapi makhluk-makhluknya. Jelas ya? Jelas kan? Oke. Demikian juga manusia dengan alam. Itu manusia suaminya, alam istrinya. Di dalam dunia industri dan materialisme modern, alam diperlakukan sebagai alatnya manusia. Tapi di dalam budaya tradisi kita, alam adalah partner manusia. Alam itu bukan sesuatu yang Anda eksploitir, Anda gali tambangnya bisa-bisa, tetapi alam adalah sahabat Anda dan anak cucu Anda, sehingga tidak boleh Anda ngambil
terlalu banyak minyak, terlalu banyak tambang-tambang, karena itu juga milik anak cucu Anda. Kira-kira gitu ya. Pak, saya mohon maaf ini nyeramain Caca gendut-gendut itu ya. Saya nggak sama sampai saya nggak ngomong sama sampai aku udah ngerti. Kita cari kata yo ini jangan dulu ujung gitu. Oke, Allah Tuhan sama makhluknya suami istri, manusia sama alam suami istri. Kalau dihidupkan petani dengan sawahnya itu suami istri, gitu ya. Dia harus kerjasama sama sawahnya, dia harus kenal sawahnya, kenal kimia di tanah, kenal sifat tanamannya, kenal pengolahan tanaman, kenal bagaimana memelihara tanaman, sehingga keduanya akan menghasilkan produksi yang bermanfaat untuk kedua-duanya. Anda tidak boleh menyiksa tanah sehingga dia kehilangan kesuburannya sampai tingkat yang membuat Anda sendiri akan sengsara masa berikutnya. Oke. Saya serius ini karena saya ingin mengawal ini sungguh-sungguh, karena ini ada urusan belajar kedaulatan. Terus setelah itu pemerintah dan rakyatnya itu suami istri, rektor dan mahasiswa dan seluruh karyawannya itu suami dan istri, kan gitu. Jadi harus saling mengenakan satu sama lain. Tidak boleh ada pemerkosaan, gitu. Tidak boleh ada penganiayaan, kan gitu. Harus selalu tanya, kamu bisa bayar kuliah enggak? Kalau nggak bisa, coba nanti saya usahakan kemurahan. Kira-kira gitu. Katanya kok gue kemarin gue bapakmu pasti tukang ngecek katanya di sini gue tak beasiswa, dari itu ya itulah. Kemudian baru laki-laki dan perempuan. Jadi saya menyebut ada 4 macam keseimbangan di dalam kehidupan. Kalau kita terjemahkan di dalam universitas, saya kira yang dilakukan oleh rektor adalah menemukan apa yang harus diseimbangkan di antara unsur-unsur universitas itu. Karena universitas itu sudah terlanjur menggunakan kata yang gawat, karena sebut universitas. Ya kayak sekolah itu cerita gampang lah sekolah, kayak pesantren lah loh. Tapi orang bisa macam-macam. Karena epistemologinya nggak jelas Pak. Santri Yopo, rasa tahu. Jadi universitas sudah terlanjur dari kata universe, ya. Maka sarjana yang dihasilkan oleh Universitas Diponegoro adalah sarjana universal. Sementara yang dihasilkan selama ini baru sarjana fakultatif, sarjana dari fakultas-fakultas. Padahal kan ini kan universitas, sehingga Anda meskipun ilmunya fakultatif, Anda harus punya dialektika universal di ilmu Anda itu, sehingga Anda siap untuk terjun ke masyarakat. Cedok, paham, itu understand? Ini namanya understand, itu ya. Kan Anda kan kuliah di fakultas, kan bukan kuliah di universitas. Padahal kata kuliah ini saya balik di barang lama. Waktu di Undip berapa tahun lalu sudah saya omongkan, tapi kan Anda belum dengar, waktu itu kan Anda masih SMA. Jadi kata kuliah itu dari kata kulun. Kulun itu setiap dengan semua kan sama. Sebelum setiap orang kalau dijumlah sama dengan semua orang. Jadi kuliah itu adalah mempelajari sesuatu secara menyeluruh, meskipun berangkatkan dari bagian-bagian. Itu kuliah. Kecuali ada kata kuliah dari bahasa yang lain, bukan bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab dari kulun, kuliahun. Kalau kuliah itu adalah pembelajaran detail di dalam satu keseluruhan. Kalau diibaratkan rumah, saya tanya ini untuk simulasinya anak untuk belajar kedaulatan ya. Universitas itu sebuah rumah dengan banyak kamar. Ada kamar kedokteran, ada kamar fisipol, kamar MIPA, hukum. Itu opsi satu. Opsi dua, universitas adalah sebuah ruangan dengan banyak pintu. Ada pintu kedokteran, ada pintu
kamar kedokteran, kamar hukum yang mana? Undip ini. Which one? Yang pertama apa yang kedua? Kamu mau didiskusikan. Kalau kurikulumnya kan yang pertama, tapi ideologi dan giroh pembelajarannya mestinya yang kedua. Jok Anda akan memasuki kehidupan yang sama. Dokter yang ini kunukui, ahli hukum murid yang kunukui kan gitu. Apalagi di Indonesia ini banyak orang kerja di luar pembelajarannya. Jadi misalnya tamakan fakultas Usuluddin jadi pegawai pajak. Ya, tamakan MIPA, MIPA pakai kayu banget ya. Jadi rumah grendel. Oke, aku mau buka dulu ya. Ini mau katakan kalau fakultas nyanyi dangdut. Ya. Jadi oke, tidak apa-apa sekalian. Yang penting kita mengerti petanya dan kita mengerti apa yang akan kita lakukan, kemana kita pergi. Oke. Terakhir sekali, setelah itu saya minta Mas Abraham maju. Terakhir sekali. Ini sudah saya omongkan di beberapa tempat, tapi saya wajib mengulang di sini. Pertama, ini di luar soal universitas secara spesial, di luar soal sekolah, di luar apa-apa, hidup itu saya menyebutnya ada 3 dimensi, 3 faktor. 1 faktor cangkul, 2 faktor pedang, 3 faktor keris atau pusaka. Kalau cangkul itu berarti fungsinya fungsi apa? Cangkul itu fungsinya fungsi apa? Fungsi ekonomi. Jadi misalnya Pak dosen kali ketemu kawan-kawan dosen, aku tak macul sih karena dia lagi harus mulang. Betul ya? Itu sampai menteri juga ngomongnya macul dosen, aku tak macul sih karena dia ambil jawab. Jadi cangkul itu fungsi ekonomi. Kalau ini simbolik ya, tidak harus benar seperti itu, tapi kita pakai XA lah kalau di matematika. Sultan Jogja itu sebagai gubernur dia pegang pedang, tapi sebagai sultan dia pegang keris. Zaman ini ya. Oke. Sehingga kalau pedang itu fungsi kekuasaan, fungsi otoritas kedaulatan dalam satu kesatuan, negara, kerajaan dan seterusnya. Kalau keris itu fungsi apa? Mas, kalau keris fungsi apa? Apakah orang bikin keris itu untuk kaya? Apakah orang bikin keris untuk bunuh orang? Apakah ada prajurit perang bawa keris? Jadi keris itu fungsi apa? Nyerempet-nyerempet sedikit nggak masalah. Fungsi apa mas? Wibawa, martabat. Nek keris itu konsep kualitas, sebab itu artinya kamu memiliki kualitas hidup, betul nggak? Misalnya bapakmu itu di bapak kok enak diajak. Bapakmu itu kan hormati kan? Kalau ada orang mengejek bapakmu, kamu gimana? Marah. Marahnya kamu karena bapak diajak itu lebih tinggi marah dibanding uangmu dicuri. Lebih tinggi bapak. Jadi kalau uang kan tidak urusan martabat, tapi kalau bapak urusan martabat. Jadi keris itu sebenarnya fungsi martabat hidup, betul nggak? Nah sekarang soalnya kamu ini milih kehilangan uang, kehilangan kerjaan, kehilangan materi, atau milih kehilangan martabat. Nah upamanya suatu hari
Oke, sudah dijawab aku gini. Aku gini, saya itu cuma ngajak kamu mengembara di dalam ruang kepastian dan kemungkinan di dalam kesadaran kamu. Saya tidak mengambil urusan mana yang salah mana enggak. Itu hakmu dan kedaulatanmu masing-masing. Kerjaan saya itu mengantarkan kamu kepada yang sejati dari kehidupan ini. Perkara kamu dapat apa, saya dapat apa, yang benar mana, yang masuk surga mana, mereka mana, itu urusan otentik setiap orang. Tidak ada urusan yang sama saya, itu ya. Jadi kita akan berdengar hanya, dan tidak semua. Contohnya yang tidak. Nah, coba contoh itu sebut sendiri. Oke, terus kita ingat ya. Siapa saya tanya, Bapak ini kan masih kuliah nih Pak ya. Aku sekarang tanya, kamu kuliah ini cari cangkul atau pedang apa keris? Oh, ada Pak, geragas ini ya. Ya ada. Maksud saya, skala prioritasmu. Kamu kuliah sekarang di setengah mati ya. Bapak nyambut gawe itu ikutkan juga wali. Bapak pun tua mah juga wali. Kamu nanti pulang kan? Oh, tulangnya cukup nanti. Dan nanti pulang memerah keringat. Kamu udah tahu bahasanya. Oke, secara prioritas itu apa yang paling atas itu? Pedang apa cangkul apa keris? Ayo, ini Pak ya, yang saya ubah ya. Yang memprimerkan cangkul apa kan? Pedang. Keris. Aku ragu lagi. Orang. Gue bilang orang desa-desa ya. Nah orang ngajur lagi kayak biasanya di pedang. Gunung merah gitu. Sok orang sing gue di dulu itu. Nek orang pendekarnya di pedang biasanya kemarin ngajur. Oh, iya. Nek orang gue keris. Kira-kira di pedang. Kabeh wong sing keris mesti di pedang, mesti duwe ojo. Jadi kalau kamu cari keris, kamu pasti dapat pedang, kamu pasti dapat cangkul. Jadi jangan cari cangkul. Pasti cangkul. Sama dengan kamu bisnis, jangan cari laba. Tapi tunjukkan martabatmu sebagai pedagang yang bisa dipercaya, yang bikin konsumenmu merasa aman, perilakumu membereskan hubungan dengan nasabah dan konsumen, maka uang akan datang kepadamu dengan sendirinya, betul nggak? Yes, terakhir, berarti yang nomor satu apa yang kamu cari? Yes ya. Itu sama dengan kamu itu cari surga pada Tuhan. Cari Tuhan. Sendiri. Cari Tuhan. Kalau kamu cari surga mungkin sampai, tapi kalau Tuhan ada gimana? Usman sebentar. Kalau itu jangan salah niat, harus tepat, harus mengerti skala prioritas. Teman-teman di UNER Surabaya itu kan malas bikin skripsi, orang lulus, semua ingin menjadi aktivis abadi. Akhirnya kalau pengajian itu tak kayak motivasi. Sekarang saya tanya motivasi Anda masih kuliah siapa? Masih kuliah? Ya, sisi kuliah. Selamat kuliah Pak ya. Berapa lama lagi lulus?
kayak gitu. Kau punya akar pangkat kuno. Itu yang mau saya lihat ya. Oke, sekarang gini terakhir. Saya akan berdoakan beliau langsung hanya saya mau bikin workshop kecil. Saya minta Noi, siapa yang mau maju ke depan? Oke, siapa di antara Anda yang punya entah minat, entah concern, entah perhatian yang khusus mengenai negara dan bangsa? Saya minta 3 orang yang maju. Oh, sih senang